Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Oke. Ini dengan siapa? Mas Andika, betul? Iya benar Pak. Oke. Dengan saudara Andika. Bagaimana kabar saudara? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang ke sini, sudah memenuhi jadwal tanggal pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, ruangan ini Anda bisa menceritakan semuanya di sini. Baik Pak. Adalah ruangan yang tepat untuk Anda berkeluh kesah, dan saya jamin kerahasiaannya. Baik. Dan untuk sesi konseling perdana ini kita batasi sampai 30 menit saja. Ya, sampai 30 menit ke depan kita akhiri sesi konseling ini. Baik Pak. Namun sebelumnya, jika saudara merasa tegang atau belum siap, saya izinkan saudara untuk silakan ke belakang terlebih dahulu. Baik Pak, saya izin ke belakang sebentar. Oke, terima kasih. Silakan saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Permisi, Pak. kembali. Belum ada minumnya ya? Mohon maaf. Saya ambilkan dulu minumnya ya. Oke, mohon maaf. Ya, silakan. Ini minumnya bisa diminum, monggo. Kalau mau minum. Saya ulangi, untuk sesi konseling perdana ini kita batasi hanya di 30 menit. Baik Pak. Bagaimana? Baik. Bisa kita mulai? Bisa Pak. Kalau begitu, apa yang sedang Anda rasakan saat ini? Silakan untuk bisa diceritakan. Baik Pak, saya mulai. Saya menceritakan tentang masalah ini karena saya jujur, saya dalam posisi terendah untuk hari ini karena saya benar-benar putus asa, putus semangat, dan tidak bergairah lagi untuk melakukan hal-hal yang positif. Juga karena tekanannya saya dalam hal ini, saya yang dahulunya itu menghafalkan Al-Quran dari kecil hingga besar, saya masih belum menyelesaikannya. Saya masih bingung karena teman-teman saya sudah pada selesai dan hafal, terus saya di situ hati saya terasa insecure, bingung, apa tidak dari dahulu saya semangat, kenapa banyak main. Jadi saya mungkin membawa masalah ini karena saya ingin pencerahan dari Bapak bisa mengatasi untuk kedepannya. Begitu Pak. Oke.
Anda mengatakan Anda sedang menghafalkan Al-Quran, betul? Benar. Oke. Kalau boleh tahu, sekarang sudah berapa juz? Kurang lebih setengahnya Pak. Setengah. Berarti 15 ya? Iya Pak. 15. Kalau rata-rata orang hafal Quran itu berapa sih? Biasanya kalau teman aku itu kurang lebih 4 sampai 5 tahun aja sih Pak. 4 sampai 5 tahun. Nah, kalau saudara itu sudah berapa tahun? Sudah 7 Pak. 7 tahun. Iya Pak. Oh, sudah 7 tahun. 7 tahun sudah sampai juz kurang lebih 15 lah ya. Iya. Kurang lebih 15. Anda mengatakan insecure, Anda mengatakan banyak tekanan, Anda mengatakan patah semangat. Kalau boleh tahu itu dari faktor apa aja kalau boleh tahu? Jadi faktornya itu ketika teman-teman saya tahun ini sudah pada selesai dan ikut hataman, ikut di panggung untuk prosesi hatamannya, saya yang teman seangkatan dan teman sebrayan, sepelajaran juga belajar bareng, yang dulunya belajar bareng sekarang jadi beda, kerasa beda tingkatan aja gitu. Terus rasa diri aku itu lebih rendah, nggak ada fungsinya, terus pusing aja gitu Pak. Jadi saya itu rasa bingung aja dalam hal ini, gimana cara menyelesaikannya. Terus itu Oke. Kira-kira kapan terakhir Anda ini hopeless? Atau dalam artian kapan pertama kali Anda merasakan putus asa untuk hal ini? sudah 2 bulan ini Pak. 2 bulan. Iya Pak. Udah 2 bulan. Berarti 2 bulan sebelumnya Anda semangat, Masih semangat Pak. masih semangat. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan ini tuh nggak semangat? Oke, kita cari bareng-bareng akar masalahnya. Bagaimana akar masalah ini muncul dan ada. Jika memang ini penting untuk diselesaikan sekarang juga, akan kita pilih apakah dari kurangnya semangat saudara atau dari faktor eksternal teman-teman yang sudah selesai, dan itu yang harus kita saring dulu. Baik Pak. Oke, bisa diceritakan lebih detail lagi nggak dari diri sendiri misal, atau faktor keluarga misal, atau bagaimana? Mungkin saya menceritakan tentang kepribadian saya. Saya jujur adalah orang yang sukanya itu semangat ketika waktu di depannya dan waktu di belakang. Nanti sudah tahun-tahun ke belakang, nanti rasa semangat itu mungkin berubah. Itu bahkan sudah bertahun-tahun, mungkin kurang lebih 2 tahun saya hanya semangat di depan, tapi di akhir tahun saya semangatnya berkurang. Itu mungkin karena saya sendiri kurang dukungan, kurang, tidak ada nasihat dari orang tua. Mungkin orang tua hanya memberikan pesan silakan menghafalkan, tapi tidak memberikan semangat, tidak menekan. Jadi saya rasa itu membuat diri saya sendiri itu terasa nyaman terhadap hal tersebut. Tapi ketika sudah besar saya merasakan bahwa itu tidak wajar Pak. Oke, bentuk apa yang orang tua Anda kasihkan dalam hal ini kalau boleh tahu? Kalau untuk apa itu karena saya
sebagai anak saya juga ingin dukungan, saya ingin support yang sangat besar dari orang tua. Mungkin saya juga pernah mendengar dari teman-teman banyak orang tua yang memberikan hadiah ketika dia menghatamkannya. Karena saya mungkin tidak ada harapan, tidak dikasih harapan besar, saya cuma dikasih silakan hafalan dan tanggung jawab. Itu saya merasa tertekan, terlepaskan, dan kurang supportnya orang tua itu yang membuat saya jadi seperti ini, Pak. Saya tidak punya jalan keluar lagi, Pak. Seperti itu. Jadi kalau dari keluarga sebenarnya ini support ya. Support, tapi cuma hanya memberikan silakan menghafalkan tanggung jawab. Hanya seperti itu. Oke, baik. Kalau dari teman-teman Ya itu biasa aja sih, kayak hal-hal biasa, cuma main bareng. Tapi apalan kadang ada yang apalan, ada yang enggak. Tapi biasanya saya bisa ngikut yang enggak, bisa ngikut yang apalan, tergantung saya sendiri sih, Pak. kayak tergantung saudara sendiri. Iya, Pak. Kalau begitu saya bisa menyimpulkan sementara. Yang pertama, ini Anda ingin segera menyelesaikan, namun seperti tidak ada semangat dalam diri, kayak ya udah putus asa aja gitu. Yang pertama, Benar. 2 tahun seperti itu terus. Iya, Awal Pak. tahun semangat, akhir tahun kendor. Benar. Untuk yang kedua, sebenarnya Anda ingin segera menyelesaikan, Anda ingin segera membuat orang tua Anda ini bangga terhadap diri Anda. Iya, Pak. Seperti itu. Namun lagi-lagi bingung bagaimana memunculkan singa di dalam diri saudara, seperti itu. Benar, Pak. Oke. Apakah saudara siap untuk memasuki sesi lebih dalam lagi? Iya, Pak. Terima kasih untuk sesi kali ini. Kita akan berbicara mungkin lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi. Kita akan lebih terfokus kepada target-target Anda ke depan. Seperti itu. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, ini hanya 2 bulan Anda merasakan yang namanya penurunan semangat. Iya, Pak. Semangatnya menurun dalam 2 bulan terakhir ini. Iya, Pak. Benar. Oke. Kalau boleh tahu, cita-cita atau target tertinggi Anda dalam menghafal Al-Quran ini selain daripada hatam itu apa? Saya punya cita-cita saya bisa melafalkan Al-Quran tanpa melihat, bahkan itu seluruhnya, yaitu 30 juz. Saya sangat ingin sekali membaca Al-Quran tanpa melihat di depan orang tua saya. Itu cita-cita terbesar saya. Cita-cita terbesar Anda. Iya, Pak. Oke. Untuk target 1 tahun ke depan itu apa? Target 1 tahun ke depan saya bisa menghatamkan. Semakamkan. Oke. Terus Terus saya juga bisa mengikuti
bisa melancarkan dalam tahun kedepannya juga, mungkin seperti itu Pak. Oke, kalau boleh tahu nih, dalam 1 bulan ini Anda bisa dapat berapa jus? Kalau boleh tahu. Kalau 1 bulan itu biasanya tergantung apa namanya, ada libur atau tidak, tapi kalau mungkin 1 bulan full saya anggap bisa untuk 1 minggu, kalau enggak 2 minggu saya setorang, itu paling banyak. Kurang jelas. Satu berapa? 1 minggu atau 2 minggu saya setorang. Dalam 1 bulan. Iya Pak. Dalam 1 bulan itu libur berapa kali? Libur itu setiap hari Jumat, berarti sekitar 5 atau 6 kali. 5 atau 6 kali. Oke, ngomong ada kalender. Jumat itu 4-5 kali ya, bukan 5-6 kali. Iya Pak. 4-5 kali. Berarti kalau 30 hari dikurangi 6 itu hanya 24 hari. Iya Pak. Oke. Dalam sehari mengkaji, berarti mengaji apa bahasanya apa itu berarti? Rasanya itu setoran. Apa? Setoran. Bisa Setoran. Oke. Ya, menyetorkan hafalan. Menyetorkan. Oh iya, menyetorkan hafalan. Kalau sekarang sudah sampai juz 15, berarti kan tinggal 15 sisa ya? Iya Pak. Oke. 24 hari ini full ngaji enggak kira-kira? Kalau full ngaji dari saya biasanya itu banyak kegiatan-kegiatan dari pondok. Artinya banyak enggaknya? Itu bisa jadi. Saya jadi. Iya Pak. Oke. Bisa jadi banyak enggaknya. Kalau dalam 1 hari itu berapa halaman 1 hari? Kalau ngaji 1 hari itu berapa halaman? Kalau 1 hari itu kan ada 2 kali setoran. 1 hari 2 kali? Iya, 1 hari 2 kali setoran. Mungkin tergantung mood saya aja sih Pak. Jadi biasanya mau 2 kali setoran 1 hari, mau 1 kali setoran. Nanti saya udah hafal, saya setoran ya, itu aja Ini Pak. waktunya kapan aja kalau 2 hari itu? 2 kali, 1 hari 2 kali itu kapan aja? Setelah subuh sama setelah maghrib Pak. Dan untuk kayak kan ini 2 kali, berarti 1 hari 2 kali. Kalau sekali tadi setoran, kalau sekali setoran itu berapa halaman? Sekali setoran itu kalau mau nambah hafalan itu 1 wajah atau 1 pojok, itu namanya kalau biasanya di pondok. Terus kalau ngulang biasanya pakai halaman seperti 2,5 halaman nanti kalau ngulang. Seperti itu. Berarti dalam 1 hari 2 kali itu, yang satu dipakai untuk mengulang, yang satu dipakai untuk menambah, seperti itu. Iya Pak. Yang mengulang ini yang subuh atau yang maghrib, atau tergantung yang sudah lancar yang mana, seperti itu atau gimana? Yang ngulang yang maghrib Pak. Mengulang maghrib berarti subuh itu nambah. Iya Pak. Subuh nambah. Tapi tadi Anda bilang kalau nggak salah 24 hari sisa dalam 1 bulan pengkajian itu belum tentu Anda mengaji semuanya ya? Benar Pak. Kalau 1 hari 1 kali dalam 1 bulan itu berarti dapat berapa juz? Berarti dapat 1 juz. 1 juz 1 bulan? Iya Pak. 1 bulan 1 juz.
agak pusing itu ya kepala. Kalau dibilang pusing itu memang tanggung jawab kalau sudah mulai menghafal Al-Quran loh. Seperti itu. Iya. Oke. Mau coba dengar ya, Bapak soalnya coba dengar. Jadi tambah apa ini? Jadi tambah pengalaman juga Bapak ya. Iya. Oke. Masih awam banget untuk hari ini, jadi kalau satu kali itu artinya satu juz itu berapa kali setoran berarti artinya. Kalau satu juz itu berapa halaman? Kalau satu juz itu 10 halaman atau Satu bisa juz. iya atau 20 pojokan namanya, lebih pondok. 20 pojokan artinya 20 kali setoran. Iya Pak. 20 kali setoran. Kalau tadi menceritakan dalam 1 bulan dikurangi libur hari Jumat itu artinya ada 24 kali. Berarti kalau 20 1 bulan bisa dapat 1 juz nggih. 1 Iya, juz Pak. ya. Nah, Oke, 1 juz dalam 1 bulan 1 juz. Harusnya Anda bisa ya dalam 1 tahun. Sekarang bulan apa? Bulan Juli ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kurang lebih 15. Berarti September tahun depan Anda baru selesai. iya Pak mungkin. Oke. Itu kalau tidak tergantung mood. Kan tadi Anda bilang itu tergantung mood. Iya Pak. Oke. Kalau mood kayak gini tuh bagaimana Anda mengatasinya kira lebih? Kalau mengatasi mood biasanya itu saya memaksa diri buat hafalan. Iya. Oke. Tapi biasanya itu kualitas orang nanti bisa beda, jadi saya lebih baik yang Nunggu mood. kualitasnya Sekalian artinya menunggu mood. Iya. Kira-kira dalam 1 hari Anda bisa merasakan nggak mood itu di saat apa, kapan, di mana, dengan siapa, atau setelah kejadian apa, setelah bertemu siapa, apa? Kalau nggak mood itu biasanya ketika saya bangun tidur, terus saya ketemu orang, ketemu teman, tapi temannya sama orang itu nggak enak dilihat, kayak melakukan hal yang negatif di depan saya, contoh merusak atau membangunkan secara tidak wajar, itu membuat mood saya untuk hari itu hilang, benar-benar hilang. Oke. Oh ya, aku belum tahu yang namanya keseharian saudara. Bisa diceritakan nggak? Barangkali dari 24 jam per 7 Anda bisa kita selesaikan di sini. Bagaimana? Coba Diceritakan dari awal ini Pak. Mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira bangun jam berapa, tidurnya juga jam berapa gitu. Kalau di pondok itu biasanya aku bangun tidur dulu jam 6, kalau udah jam 5 nanti subuhan. Kalau udah saat subuh nanti ada pengajian Bandungan sampai jam setengah 8. Karena ini lagi libur biasanya bisa sampai jam 8, jam setengah 9 baru selesai. Terus setelah Bandungan ada sholat duha, itu karena acara liburan jadi ada sholat duha di pondok. Kalau ada sekolah biasanya sholat duha itu nggak ada.
Terus setelah sholat duha biasanya aku biasanya aku membaca Al-Quran, mengancari kalau nggak menghafal. Setelah menghafal, kurang lebih saya istirahat sebentar untuk menunggu duhur. Kalau mulai duhur nanti baru ada setoran lagi biasanya, itu buat setoran tambahan. Itu juga belum tentu, biasanya saya itu setorannya ketika saya Bandungan. Jadi tempat saya Bandungan saya abaikan karena untuk mengejar setoran itu. Oke. Terus setelah duhur saya terus lagi atau membaca Al-Quran untuk sebentar, hanya cuma sebatas mengingatkan bahwa saya masih hafalan. Terus kalau sudah asar saya ikut diniyah. Habis itu diniyah itu seperti apa namanya, sekolah, cuma itu bersekolah yang di situ pelajarannya semua materinya adalah kitab, untuk memperdalam kitab selain ilmu nahwu dan sorof. Itu dunia. Setelah dunia sampai maghrib, nanti sholat maghrib. Setelah maghrib nanti ada mujahadah komplek sampai isya. Kalau udah isya nanti ada pengajian Al-Quran itu sama sorogan. Jadi kalau pengajian Al-Quran itu saya sebagai ngampu anak, jadi sorogannya agak telat, terus kurang banyak waktunya buat sorogan, karena sorogan itu dibatasi sampai jam 11. Nanti ada takror. Setelah takror nanti istirahat. Yang istirahat tapi biasanya aku main dulu, kalau enggak apa kegiatan-kegiatan yang mungkin pengen aku lakuin ketika setelah istirahat itu. Nanti tidur biasanya jam 1:30 gitu Pak. Tidur biasanya jam 1:30. setengah satu. Kalau anak pesantren itu kalau malam aktivitasnya apa sih? Selain mengikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan, karena kan memang sudah ada jadwalnya ya. Iya Pak. Kayak tadi sudah menceritakan seperti itu, ada pengajian kalau habis maghrib sampai dengan kurang lebih jam 11 ya. Iya 11 malam. Tadi saya mencatat juga sampai habis itu ada apa, takror. Iya Pak. Oke, ada takror. Kalau yang apa, kalau di pondok kan mestinya pesantren ini kan mestinya banyak anak-anak yang kayak apa sih, nakal enggak sih gitu. Iya Pak. Nakal. Ngapain ini kira-kira? Apakah saudara bagian dari mereka yang nakal atau mereka yang nurut aturan? Kalau bilang nakal atau tidak mungkin ya itu yang bisa menilai itu dari orang lain. Tapi biasanya kalau udah selesai kegiatan aku mah biasanya kalau nggak mainan di kamar, baca buku, baca novel. Kalau enggak Pak, kalau masih sempat nanti deres baru aku tidur, kayak gitu Pak. Oke. So far sejauh ini tidak ada masalah di sehari-harinya ya, saya rasa. Cuman yang mengganggu itu mood Anda sendiri menurut saya. Jadi kalau boleh kasih saran, kalau boleh Bapak ada beberapa pilihan yang ingin Bapak tawarkan dalam hal ini. Yang pertama, coba merubah sudut pandang orang lain, bisa menggunakan kacamata Tuhan dalam istilah seperti ini. Ketika Anda dibangunkan dengan tidak wajar yang Bapak tidak tahu itu bagaimana gambarannya ya. Iya Pak.
kayak seperti ketika membangunkan pakai kaki, itu hal yang menurut saya itu kurang sopan aja. Jadi Oh, ada orang-orang kayak gitu berarti ya? ya banyak, malah banyak itu. Oh, malah banyak. Oh, berarti Anda ini saya mengalami hal demikian. Jadi, opsi yang ingin Bapak tawarkan di sini yaitu eh, menggunakan kacamata Tuhan dalam hal ini itu Anda bisa seperti, oh iya, aku di pesantren nih harus kegiatan, harus jamaah, subuh jamaah kan ya, Jamaah. subuh jamaah, tapi Anda selalu telat karena Anda bangunnya jam 6, Kadang jam 5 atau jam 6 seperti itu. Eh, jadi kayak apa namanya, mungkin bisa yang tadi Bapak sampaikan, oh iya, niat mereka ini baik meskipun cara mereka emang kurang baik, itu kalau ditolerir. Kayak masa bangunin pakai kaki, ya memang itu sangat-sangat tidak wajar, tapi bukan mau gimana lagi, daripada tidak mengikuti atau nanti bangunnya ngantur sampai jam 8 yang harusnya tadi jam 8 ada kegiatan apa Bandungan, atau bisa sampai jam 11 mungkin, itu kan sangat-sangat mengganggu waktu ya. Apalagi tadi saudara mengatakan bahwa duhur pun ada yang namanya pengajian juga, kalau nggak salah ya. iya Pak. Nah, mungkin kalau Anda bisa bangun lebih awal di jam sekitar jam 9 sampai dengan jam 12, kurang lebih saya tidak menemukan kegiatan yang memang spesifik terlalu sibuk ya. Dalam catatan saya jam 9 setelah sholat duha itu sampai dengan jam 11 itu saya tidak menemukan kegiatan-kegiatan Anda yang memang sangat mengganggu pikiran ataupun tenaga. Tapi ketika memang di awal pagi Anda sudah tidak mood untuk satu hari hidup nih, Iya Pak. ya gimana lagi, artinya yang memang bisa mengubah mood itu ya akan Anda sendiri. Iya nggak? Iya. Hmm. Menurut Anda bagaimana Anda bisa mengatasi mood itu sampai dengan jus 15 dengan teman-temanmu? Anda bagaimana? Menurut Anda cara yang paling ampuh untuk mengatasi mood Anda itu bagaimana? Sehingga Anda mau lagi untuk mengaji, mau lagi untuk apa lagi, deres gitu-gitu. Kalau cara tentang membangunkan mood baru itu untuk satu hari itu agak sulit sih Pak. Jadi kalau menurut saya itu mood hidup itu seperti halnya ketika kita itu lagi melihat hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik tersebut itu kita lihat ketika kita belum sadar, kayak waktu bangun tidur itu kan kita masih ada fase mengumpulkan nyawa. Itu di situ benar-benar membuat apa ya, hari itu terasa gak ada enaknya untuk hari ini, karena dilihat dari pertama kali melihat ketika bangun tidur itu udah tidak enak. Jadi selama satu hari pun menurut saya itu susah untuk merubah mood. Memang cukup struggling di mood itu ya. Oke.
apakah Anda punya role model atau panutan yang ingin kayak aku mau jadi kayak ustadz aku si A gitu, ada nggak kira-kira Kalau role model pengen, seperti itu? kalau pengen sih jujur saya pengen jadi orang di pondok yang bisa khidmah, yang bisa berguna di pondok. Tapi ada nggak orang yang kayak sosoknya masih ada ini di pesantren tuh, kayak aku pengen jadi kayak dia gitu? Masih itu Ada. pengasuhnya sendiri, saya pengen jadi kayak pengasuhnya. Dia baik, terus juga selalu memberi nasihat. untuk kelas kayak untuk kelas sama-sama santri ada nggak? Kalau sama-sama santri paling saya menganut satu orang, itu juga pengurus bukan santri. Kalau santri mungkin kita juga belajar bersama. Tapi kalau pengurus kan kita bisa sharing-sharing masalah, sharing-sharing solusi. Jadi nanti kalau biasanya kalau sama pengurus itu bisa kelar masalahnya. Tapi untuk kali ini saya belum bisa. Oke. Mungkin ustadz atau pengurus itu yang tadi kamu sebutkan yang menjadi panutan kamu di pesantren, kamu bisa meniru dia dalam 24 jamnya, moodnya, cara memandangnya, cara bicaranya, itu menurut saya jauh lebih bisa menjadi panutan, karena memang ini ada orangnya. Mungkin kalau melihat pimpinan kayak saya ingin menjadi apa tadi, pengasuh, saya ingin menjadi seperti pengasuh. Mungkin melihat derajatnya kayak masih terlalu jauh ya. Iya Pak. Tapi kalau melihat sesama santri yang masih mengaji di situ kan sepertinya enak untuk ditargetkan. Mungkin ini tidak mudah, tapi tidak mustahil untuk didapat. Iya benar. Ini bisa kok didapat, tidak mustahil untuk tidak didapat. Kalau role model seperti ini bisa nggak mungkin di apa lebih diulik lagi kesehariannya dia, lebih di apa namanya, di deketin lagi orangnya, cara ngobrolnya, cara menyampaikannya dan lain sebagainya, mungkin lebih di deepkan lagi begitu. Iya. Oke, sepertinya ini sudah 30 lebih. Sekarang Bapak tanya satu sebelum sesi konseling ini kita akhiri. Dari sesi pertama kali ini, perdana ini, apa yang Anda dapatkan? Mungkin kalau saya dapatkan, saya masih buntu untuk terkait membangunkan mood. Tapi untuk masalah gimana cara membangunkan moodnya, kalau gimana caranya bisa bergairah hidup ketika suatu hari itu, saya juga kalau mau mengatakan untuk mencontoh atau memperhatikan terus untuk pengurus yang saya suka, pokoknya bukan yang saya suka, mungkin lebih ke saya ambil suri Anuti ya. tauladan. Ya, Iya. mungkin itu hal yang bisa saya lakukan hanya satu hari dan tidak setiap hari itu. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk bercerita di ruangan ini. Sama-sama Pak. Semoga ruangan ini memberikan kesan nyaman bagi saudara.
sekarang hari Senin. Hari apa? Hari Senin lagi aja. Senin lagi. Jam Jam 9 malam. 9 malam. Oke. Senin jam 9 malam. Oke, terima kasih sudah bersedia datang ke sini. Sama-sama Pak. Untuk sesi konseling kedua nanti saya akan memberikan tugas kepada Anda dalam 1 minggu ke depan. Saya ingin tahu seberapa bisa Anda mengatasi nggak moodnya Anda, dan seberapa bisa Anda menganut orang yang Anda anut ini. Seperti itu. Ya. Terima kasih.